100 juta pertama dari trading forex. Ini pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas di video kali ini. Gue paham banyak banget dari kalian semua yang punya impiannya masing-masing. Ada yang pengen punya 100 juta pertamanya lewat trading, ada yang pengen konsisten dari trading, ada juga dari kalian yang setidaknya profit lah dari trading. Karena pada dasarnya trading adalah aktivitas yang beresiko tinggi. Dan nggak heran ya kalau semisal dari kalian itu banyak yang loss, banyak yang margin call, banyak yang mengalami yang namanya kerugian. Ya, gue mewajari itu dan gue pernah di posisi itu juga. Nah, gimana caranya aku bisa meraih ratusan juta dari trading forex? Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk menuju ke sana. Untuk menuju level 100 juta lewat trading forex, kalian nggak mungkin dengan modal kecil. Karena kenapa? Kapitalnya kalau misalkan menggunakan modal itu sangat-sangat kecil banget dan di luar expectation, guys. Ya, kenapa gua bilang seperti itu? Karena kalau misalkan menggunakan modal 100 US dollar, kalian butuh profit berapa ribu persen untuk menuju 100 juta. Itu kalian butuh 10.000% profitnya dari kapital yang kalian punya. Profit 10.000% ya dengan waktu yang mungkin relatif singkat itu nggak mungkin, guys, ya. Karena cukup susah banget. Walaupun kita tahu ya, trading di forex itu kita bisa buy di support, sell di resisten, dan lain sebagainya. Nah, tapi faktanya nggak semudah itu. Banyak rintangan yang perlu kalian hadapi. Banyak rintangan yang perlu kalian lewati di sana. Itu nggak make sense kalau semisal kalian menggunakan 100 US dollar. Relate-nya berapa, mas? Setidaknya kalian punya plan dalam 1-3 tahun untuk menuju level 100 juta tersebut. Ya, sebenarnya agak lama kalau misal kita hanya mengandalkan trading aja. Tapi fokus dalam topik kali ini, kita mendapatkan 100 juta pertamanya dari trading dengan modal yang relatif mudah untuk menggapai impian tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di sini. Yang pertama itu kalian wajib punya yang namanya manajemen yang bagus. Karena di sini manajemen itu penting banget untuk kalian menggapai hal tersebut. Karena kebanyakan orang yang tradingnya di compound ya, atau dia membuat portofolio compounding, rata-rata dari mereka itu bangkrut di tengah jalan atau tumbang di tengah jalan. Gue banyak banget teman, bahkan member-member gue itu sering curhat ke gue, guys. Dia bilang bahwasanya perjalanan mereka untuk compounding mencapai level impian mereka atau dream mereka itu rata-rata jatuh di tengah jalan. Ya, karena memang banyak faktor, teman-teman. Seperti yang aku bahas sebelumnya di video yang 5 kesalahan trader pemula. Di sana aku bahas kesalahannya adalah di mana mereka terlalu percaya diri. Jadi untuk kalian mencoba buat compound itu lumayan susah banget, apalagi kalian menggunakan modal yang kecil. Relatifnya gimana, mas? Relatifnya adalah untuk menggapai 100 juta pertama dari trading ya, kalian wajib kerja dulu. Kalian mungkin bisnis dulu, dapat profit dari bisnis atau dapat profit dari gaji. Habis itu kalian kumpulkan di sana mungkin at least 200 juta atau 100 juta. Habis itu kalian bisa masukin di trading. Dengan itu kalian menggapai angka 100 jutanya, itu kalian hanya butuh 100%, teman-teman. Jadi untuk hitungannya seperti itu. Karena pada dasarnya yang namanya trading itu kita berbicara tentang presentase, bukan nominal. Kalau semisal nominal kita ngomongin gaji aja juga nominal. Karena kita di sini itu bisnis, kita di sini itu investasi, kita itu di sini trading. Kita ngomonginnya adalah presentase. Kalian butuh berapa puluh ribu persen untuk mencapai 100 juta pertama apabila modal kalian itu kecil. Gua tadi perumpamain 100 dolar, tapi faktanya kebanyakan dari kalian itu modalnya under 100 dolar. Coba lo bayangin, modal 10 dolar. Itu gimana caranya untuk menggapai itu? Ya mungkin ada. Kalau misalkan melihat konten-konten di TikTok, konten-konten di media sosial lainnya, itu ada yang bisa merubah uang 1 juta menjadi 100 juta, ada yang bisa merubah uang 10 juta menjadi 500 juta, ada yang bisa merubah uang 700 ribu menjadi
13 juta seperti yang aku sampaikan di video-video sebelumnya. Tapi momen-momen tersebut itu nggak selalu ada. Dan kalau semisal style tersebut kalian pakai untuk menggapai 100 juta pertama kalian di trading, itu sangat-sangat gak worth it. Itu sangat-sangat gak bisa untuk diandalkan, guys. Karena pada dasarnya full margin trading itu dipakai ketika kalian punya momentum bagus dan kalian punya peluru yang banyak di sana. Seperti yang aku sampaikan di video-video gue yang sebelumnya, yang dimana ketika kalian trading full margin, itu kalian nggak bisa mengalokasikan dana modal awal kalian untuk melakukan yang namanya full margin trading. Gue selalu bilang dan gue selalu tekankan bahwasanya alokasi untuk cash management atau modal untuk full margin itu adalah at least 10% dari total kapital kalian, dan itu dibagi lagi 10, teman-teman. Jadi masing-masing 1% dari kapital total kita, dan itu pun kapital kita wajib posisinya kita udah profit dulu di market. Jadi kalau semisal kalian masih tahap recovery, kalian masih tahap memperbesar kapital, kalian jangan sekali-kali untuk melakukan yang namanya full margin. Gua pastikan lu rungkat, guys. Karena yang namanya sell full margin itu perlu yang namanya mentalitas yang tinggi, kalian perlu jam terbang yang tinggi, dan kalian harus udah tahu nih cara gamenya bagaimana. Gue yakin ya banyak dari kalian yang udah tahu ya style ini, tapi kebanyakan dari mereka yang tahu ini itu tradingnya asal-asalan ya, asal-asalan dan asal pencet doang. Ketika profit dia buat konten, wah ini full margin gue profit nih. Ah, basi anjing. Kebusukan mentor di luar sana itu makin kesini makin kecium, guys. Jadi lo jangan gampang tergiur. Fokus sama tujuan kalian. Yang namanya style full margin, yang namanya nge-flipping account itu ada, memang ada dan memang bisa. Karena gue sendiri juga membuktikan. Tapi fakta di lapangan, momentum itu nggak selamanya terjadi. Jadi kalau semisal kalian pengen menggapai 100 juta pertama kalian, itu nggak bisa menggunakan full margin trading. Ya mungkin ada yang namanya trading itu nggak ada yang mustahil, tapi rata-rata dari mereka ya itu mengalami yang namanya kerugian yang cukup besar daripada profitnya. Jadi di sini yang gue sampaikan itu adalah untuk sebagian besar seorang trader. Jadi semoga dengan apa yang gue sampaikan ini itu bisa membuka pikiran kalian bahwasanya 100 juta dari trading itu bisa, asalkan cara untuk kalian memanage, cara kalian trading itu bener-bener make sense. Dari kapitalnya berapa, dari trade plan-nya nanti bagaimana, strateginya yang dipakai apa, terus nanti cara aku exit bagaimana. Jadi itu harus bener-bener detail dan harus bener-bener dirancang. Kalau lo asal tekan-tekan doang dan lo nggak ada plan apapun itu, ya lo pasti bakal rungkat, bro. Full margin pun ada planningnya. Gua planning bahwasanya di bulan ini aku full margin 10 kali dari total saldo yang udah aku siapkan. Dari 10 kali itu, kalau semisal di bulan awal itu margin call semuanya, ya udah lanjut di bulan selanjutnya. Jadi ada porsi khusus yang kita siapkan untuk style sell tertentu. Sebenarnya aku sendiri itu lebih sering trade full margin sebenarnya daripada trade manual, karena kalau misal trade normal atau akun sehat itu biasanya aku trade nggak begitu banyak, paling seminggu sekali doang atau bahkan 2 minggu sekali, karena sesehat itu. Jadi kalau semisal lu adalah seorang yang menggapai itu ya, yang gua tekankan bahwasanya kalian harus punya yang namanya manajemen resiko yang bagus, teman-teman. Semua itu udah gua sampaikan dalam private group gua. Kalian bisa join aja, link Discord dan Telegramnya gua taruh di deskripsi video ini. Nah, hasilnya apa? Banyak dari mereka yang udah hasilkan 100 juta pertama bisa beli motor dari hasil trading, bahkan bisa beli rumah dari hasil trading. Gua tampilkan di sini untuk testimoni realnya. Jadi kalian kalau nggak dengerin gua ya, lu pasti kacau pikiran dulu, karena udah kedoktrin sama mentor-mentor sebelah yang dimana udah flexingnya kelewatan, pakai mobil mewah dan lain sebagainya. Itu bahkan kita nggak tahu ya asal dari mobil-mobil yang dipamerkan itu kira-kira hasilnya dari trading atau dari yang mana. Kita nggak tahu akan hal tersebut. Jadi kita cari yang pasti-pasti aja. Yang namanya trader itu kita harus tahu ya manajemen resikonya gimana, kita harus tahu portofolio daripada trader itu gimana. Kalau lo semisal tanya porto ke gua udah cantumin di websitenya Diginvest. Kalian bisa cek gitu. Growth portofolio gua dalam 1 tahun terakhir itu growth 1000%, guys. Dan itu
transparan buat taruh di dalam website. Jadi kalau semisal lu tanya seorang trader, ya pegangan gue adalah portofolio. Dan itu adalah real estate daripada yang gue punya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila lu ada pertanyaan atau mungkin hal yang perlu kita bahas, coba aja drop komen di bawah. Kalau menarik, kita akan bahas di next video. Thank you semuanya, be smart.